Kalau Bapak bisa buktikan saya penjudi, tangkap saya. Saya bersedia. Ya, itu adalah baru keadilan. Tapi kalau Bapak menangkap si Indra lalu kami dibiarkan, itu tidak adil namanya. Tapi ada satu hal, kalau hakim tidak bisa membuktikan, Anda tidak bisa membuktikan, Anda juga harus ditangkap. Jadi dia ngajarin bosnya jangan jadi member, jadi afiliator aja kata gitu. Jadi keuntungan dari korban, kerugian dari korban itu keuntungan bagi kita. Oh, dia ngasih tahu udah begitu? Tahu. Lalu ngapain ikut kalau udah kayak gitu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue kehadiran dua orang tamu. Yang pertama mungkin teman-teman udah pernah lihat ya, Ya. Mas Maru Nazara. Ya, ketemu lagi kita. Ya, beliau juga datang juga ke tempat kita, ke Macan Idealis. Dan satu lagi Bro Rob. Nah, mereka berdua ini adalah korban Indra Kents yang sampai saat ini masih menantikan sebenarnya keadilan yang diharapkan oleh mereka. Ini salah satu perwakilan ya? Ya, perwakilan kami ya? perwakilan. Nah, gini bro, gue panggil bro ya. Siap. Perkembangan terakhir yang gue dengar kemarin katanya jaksa itu menuntut 15 tahun penjara. Benar. Terus Indra Kents divonis 10 tahun penjara ya? Ya. Nah itu gimana perkembangan terakhirnya menurut bro dan teman-teman? Ya, putusan itu memang jujur aja ini dari kami, saya sebagai perwakilan dan juga Rob di sini, kita sangat-sangat kecewa. Ya, tuntutan yang diberikan oleh jaksa adalah 15 tahun penjara, terus denda 10 miliar, dan juga uang aset yang disita itu dari korban kan. Nah, itu harus dikembalikan ke korban. Nah, seperti itu ya. Karena pasal yang diberikan di dalam dakwaan itu adalah 1. Berita bohong, 2. Penipuan, 3. TPPU, pencucian uang. Tapi pada akhirnya hakim ini memutuskan aset itu dirampas negara, lalu hukumannya diringankan menjadi lebih ringan dari tuntutan jaksa ya? Menjadi 10 tahun. Dan juga denda 5 miliar dan juga kita disebutkan sebagai penjudi. Oke. Nah, ini kan aneh. Nah, itu kita tidak terima sama sekali, Mas. Ya, karena kita ini bukan penjudi, kita lagi trading, diajarkan trading seperti saham kan. Trading itu kan seperti saham. Nah, aku mau tanya Mas ini sebagai anggap ini masyarakat umum lah ya. Jadi Bro Vasco misalnya main saham ya, jual beli saham. Saham ini kan jual beli ya, bukan judi ya. Saham ya? Saham. Oke. Nah, trading ini juga sama dengan itu. Kalau saham ini kan jual beli mata uang Indonesia. Ya, ada mata uang dan lain-lain. Ya, Oke. tapi kalau di aplikasi Binomo ini memang jual beli juga, cuma bukan rupiah, tapi jual beli mata uang dolar dan juga mata uang kripto. Katanya. Bukan katanya. Oh, memang ada? Memang seperti itu yang kita jual beli di dalam itu. Oke. Oh, lo beli dari rupiah, beli kripto atau iya. Ya, oke. Kita isi saldo dulu, Iya, lalu iya. kita beli mata uang asing di sana, jual beli. Kalau naik kita jual, kalau turun kita. Ya kan katanya, benar apa tidak itu ditransaksikan kan belum tentu. Karena yang gue tangkap kan kemarin katanya grafiknya beda-beda. Di sini ini berarti kan beda. Ya, Ya berarti jadi bukan trading, bro. artinya yang kita tahu, Iya. yang kita tahu, yang diajarkan dengan kita. Awalnya ya waktu itu. Awalnya ini adalah sama dengan seperti saham, jual beli mata uang, kan seperti itu. Tapi kalau kesananya nanti indikasinya kan kita nggak tahu seperti itu. Tapi yang kami tahu aplikasi ini adalah jual beli mata uang kripto dan US dollar. Nah seperti itu. Jadi kalau versi kami ini bukan judi, kami murni jual beli seperti di saham juga. Itu sama persis caranya seperti jual beli saham. Seperti itu, Mas. Oke. Jadi kan teman-teman ini kan sekarang membentuk sebuah paguyuban. Ya, Total ada berapa semua korban sih? Korban Kalau untuk Binomo total ini? korban menurut dakwaan jaksa ya, di dakwaan jaksa itu 144 korban. Oke. Nah, jadi di dalam paguyuban itu kan seperti di tuntutan jaksa Itu yang melapor ya? yang melapor. Oke. Nah, jadi seperti di tuntutan jaksa kan harta aset yang disita akan dikembalikan ke korban melalui paguyuban. Nama paguyubannya Persatuan Indonesia Trader Ini Bersatu. tuntutan jaksa nih. Tuntutan jaksa. Oke. Ya. Nah,
Kebetulan Mas Maru sebagai ketua paguyuban, saya sebagai wakil ketua paguyuban. Oh. Ya. Lu dulu basic background hukum? Saya bukan. Bukan. Administrasi bisnis. Administrasi bisnis ya. Iya. Gue kadang-kadang gini. Ini sorry ya Mas Maru Iya, ya. iya. Gue gini loh. Gue mencoba untuk objektif ya. Di saat apa namanya? Ya korban ini memang mereka banyak yang tertipu jadinya kan. Tertipu, Banyak murni. tertipu. Ya. Tapi gue sendiri kadang-kadang miris. Ini kalau memang pada saat kondisi COVID, uang lagi susah dapatnya. Tapi ada iming-iming uang tuh gampang banget tiba-tiba kayak seakan-akan mudah cering, Mudah. too good to be true gitu ya. Betul, betul. Gue bilang, kok mereka pada gampang aja mau ikutan gitu loh. Di dunia ini nggak ada yang gampang bro, mau kaya lo kan harus kerja gitu kan. Betul. Kerja keras, kerja cerdas gitu kan. Betul, betul. Dan ini akhirnya yang gue tangkap, ya memang akhirnya penipu itu memanfaatkan yang pertama norma-norma keserakahan manusia. Iya. Itu yang gue tangkap ya. Sorry Betul, ya. betul. Norma keserakahan manusia. Lalu norma-norma ketidakpahaman tentang dunia trading dan saham. Iya. Orang-orang itu. Iya. Orang awam istilahnya Kan, ya. kan banyak yang nggak paham tuh. Iya. Ya minim literasi lah. Iya, Ya. tadi seperti yang Mas Maru aja yang udah ketua paguyuban ini menganggap ini masih saham gitu kan. Masih bahkan- saham karena hampir sama kan. Iya gitu. Ya. Padahal ini kan bukan saham sebenarnya gitu. Ya. Ini berbeda banget kecuali yang ya Ini ya lebih trading binary option. Iya, binary trading option benar. yang apalagi faktanya kita dapat ya waktu itu kan dites tuh. Ya. Ada yang satu grafik di sini, Ya. grafik di sini beda. Beda, Betul, betul. Itu bukan trading. Ya. Sorry, itu bukan pergerakan Untuk real gitu loh. Itu manipulasi penipuan Jadinya kan istilahnya. jadi manipulasi. Ya. Nah, terus gini. Menariknya kan hakim ini akhirnya memerintahkan barang bukti itu untuk Dirampas negara. dirampas Ini negara. bahasanya nggak enak banget ya, dirampas Ya untuk memang negara ya kan. namanya hasil kejahatan memang dirampas oleh negara kan gitu. Oke. Memang bahasa hukumnya Dirampas, negara ini kan ya. punya kekuasaan Ya. untuk merampas barang sitaan hasil kejahatan. kejahatannya. Nah gitu kan tinggal masalahnya keputusan hakim itu akhirnya kan ke wilayah judi ya. Judi. Nah kalau judi kenapa lu nggak ditangkap? Harusnya kan lu mungkin ditangkap juga nggak? Gitu nggak? Jadi gini Mas, ini kan memang dalam putusan ini juga aneh. Ya. Ya, kemarin Mbak Hotman juga sempat sampaikan karena sekarang ini kan Mbak Hotman ini juga membantu korban lah. Oh datang kemarin ke Kopi Joni. Hotman Paris, Kopi Joni. Ya. Oke. Jadi ada kejanggalan yang sangat-sangat janggal di dalam ini. Yang mana seperti Mas bilang seharusnya penjudi ditangkap. Jadi saya minta juga kepada hakimnya ya. Tolong kalau memang adil, kalau si Indra itu adalah bandar judi misalnya, berarti kami ini otomatis penjudi. Kalau Bapak bisa buktikan saya penjudi, tangkap saya. Saya bersedia. Ya, itu adalah baru keadilan. Tapi kalau Bapak menangkap si Indra lalu kami dibiarkan, itu tidak adil namanya. Tapi ada satu hal, kalau hakim tidak bisa membuktikan, Anda tidak bisa membuktikan, Anda juga harus ditangkap. Kami minta harus ditangkap, harus diperiksa. Karena ini tidak adil, Mas. Ya, ini tidak adil menurut kami karena pasalnya aja udah berbeda. Di dalam itu tidak ada pasal judi, malah kami disebutkan penjudi. Ini kan pencemaran nama baik. Ya. Jadi ini harus diperiksa hakimnya. Ya, kami tidak terima itu dan kami akan banding gitu Mas ya. Kami dorong JPU untuk banding sehingga kami memohon kepada hakim nanti yang memutuskan di banding itu untuk itu dikembalikan kepada korban. Kasihan korban ini. Semuanya mereka habis-habisan. Bahkan sampai saat ini ada yang nggak bisa keluar rumah, Mas. Mengurung diri di kamar. Ada yang sudah gantung diri, udah tahu ya. Waktu itu ada yang gantung diri, ada 2 orang ya. Ada 2 orang yang sudah gantung diri gara-gara ini. Terus ada yang frustasi sampai saat ini masih dirawat rehabilitasi. Terus baru-baru ini ada 2 orang yang stres gara-gara putusan kemarin. Iya, mau bunuh diri. Satu juga, orang mau bunuh putusan. diri di kereta api. Itu sempat teman juga yang ngambil di tangannya gunting ya, dia bawa gunting. Akhirnya selamat ya. Dan juga ada wanita ya, wanita itu di tim paguyuban kita. Dia hampir hampir minum racun dan dia sudah minum tapi minuman keras ya, mohon maaf karena dia udah sangat kecewa dan hampir mau bunuh diri waktu itu, mau minum racun itu. Itu dari lingkaran kita sendiri. Ya, jadi Yang 144 itu. Iya. ya. 144. Jadi ini sangat-sangat darurat kondisi mereka. Jadi mohon belas kasihan. Jadi kami berharap ya, yang kami dengar Mas ya, pengadilan ini adalah wakil Tuhan
yang diturunkan ke bumi. Mereka ini wakil Tuhan. Tapi kalau kita lihat seperti ini, mereka jadi penguasa. Kita lihat bahwa jangan-jangan mereka ini mata hati mereka telah dibutakan oleh kekuasaan dan uang. Ya, ini jangan-jangan kita menduga, ya, kita menduga jangan-jangan penguasa ini mata hati mereka telah dibutakan oleh uang dan kekuasaan. Jadi tolong keadilan bagi Indonesia ini, termasuk juga kita meminta kepada kepada Pak Presiden juga nantinya ya, supaya ada pertolongan lah seperti itu, Mas. Ya. Jadi yang melaporkan ini 144 yang bergabung. Ya, 144. Tapi korban total pernah nggak data itu? Ada sekitar berapa? Kalau yang tidak melapor itu ada puluhan sampai ratusan ribu orang yang tidak melapor. Sampai saat ini, yang kami dengar informasi di DM saya aja itu udah banyak, tapi laporan mereka itu kan belum sampai ke sana. Iya. Jadi mereka hanya melapor kirim gitu aja nggak bisa, jadi harus lapor di BAP kan seperti itu. Iya, kan banyak itu, bro. Banyak yang itu yang tergabung dalam paguyuban cuma 144 orang, sedikit itu ya dari banding semua total. Iya, sedikit. Yang akhirnya menjadi korban lah. Benar. Walaupun akhirnya mereka ini tidak mau terpublik. Ya, itu kenapa mereka nggak mau ikut gabung juga sama paguyuban? Menurut saya ada beberapa hal yang mereka jaga. Satu, mereka menjaga nama baik keluarga. Itu pertama. Jadi nama baik keluarga. Keduanya, mereka ini kan ada yang banyak kan pembisnis. Nah, pembisnis ini mereka nggak mau ada relasi-relasi mereka bahwa uang itu disalahgunakan. Ya seperti itu. Itu juga kami tetap privasi mereka di dalam ini. Nama-nama mereka pun kami nggak angkat. Jadi kami lindungi mereka juga. Oh, yang di luar 144 itu? Ya. Jadi mereka ada yang mendukung moral secara di bawah tanah mereka juga ada dukung juga, juga. Tapi termasuk yang ada di dalam ini juga kami melindungi mereka, termasuk nama mereka juga. Iya, gue dengar gue dengar katanya juga ada istri pejabat yang ikut, ada juga artis-artis yang memang mereka nggak tergabung dalam 144 ini, tapi sebenarnya gegedek juga gitu loh. Di dalam 144 ini ada TNI dan Polri. Ada juga itu. TNI, Polri, ada anggota TNI sama Polri ada di dalam ini. Jabatannya oke. Apa bro? Lo tahu ininya? Di privasi ya, aja lah ya. Privasi lah ya. Privasi ya. Ini kan bicara korban ini kan kita juga harus jaga privasi mereka. Ya. Tapi begini ya bro. Secara subjektif. Ya. Kalau bicara sistem binomo gitu ya. Dulu itu kenapa kok lu bisa tergiur sama skema itu? Awal-awalnya ya. Awal-awalnya dan rata-rata teman-teman kenapa? Nah, ini nanti versi masing-masing ya. Oke, dari lo dulu deh. Sebenarnya Mas, pertama ya, itu kan saya banyak kenalan orang seperti Indra ini. Jadi kebetulan teman saya juga ada afiliator juga. Jadi dia sama kayak Indra. Nah, jadi karena saya melihat ya proses afiliator di binomo ini. Iya, di Binary Option juga. Oke. Nah, kebetulan saya melihat dia yang dulunya ya biasa aja gitu kan, tiba-tiba udah sukses seperti yang kita lihat lah Sultan itu kan. Nah, kebetulan saya lihat bahwasanya ini kerjaannya apa gitu. Nah, ternyata rupanya dia trading. Nah, kami ini sebagai korban ini tidak tahu bahwasanya afiliator itu apa. Jadi kami ini tahunya bahwasanya si Indra atau yang afiliator yang lain itu ya mereka trading juga sama gitu. Nah, terus saya tanya ke dia bahwasanya bang gimana sih supaya sukses kayak lo gitu bang. Terus dia bilang ya udah lu daftar aja bikin akun baru. Nah jadi berafiliasi terhadap temen lo itu? Enggak, jadi dia ngajarin bahwasanya jangan jadi member, jadi afiliator aja kata gitu. Jadi keuntungan dari korban kerugian dari korban itu keuntungan bagi kita. Oh dia ngasih tahu udah begitu? Ngasih tahu. Nah lu ngapain ikut kalau udah kayak gitu? Nah jadi pas itu jadi kan viralnya pas bulan 12. Oke. Saya kan udah main dari tahun 2021 bulan 5 sampai bulan 12. Nah, ketika bulan 12 saya kan udah stop, Mas. Udah stop, baru saya tanya nih. Jadi sebelum Mas Maru viral juga. Yeah. Jadi tapi saya udah berhenti, udah nggak mau terjun ke situ lagi. Nah, jadi saya tanya, dia bilangnya seperti itu. Ya udah jadi afiliator aja, ngapain jadi member gitu. Kalau mau sebelum viral rame-rame nih ya. Sebelum video muncul ya. Bahkan di saat Mas Maru viral yang nangis-nangis itu saya lucu. Ini ngapain sudah lolos nangis-nangis gitu kan. Oh. Saya maksudnya udah lucu lah ngeliat video itu awalnya. Ya karena bukan lo yang kena kan masalahnya.
sebenarnya kan kemarin saya udah lolos juga posisi. Oh, udah lolos juga. Lolos. Tapi kan cuma nggak gitu sebanyak beliau kan Ya, gitu. karena kita memang psikologi para korban ini selalu menyalahkan diri sendiri. Iya. Karena analisa kita yang salah, kita terlalu tamak, begitulah. Nah, terakhir karena dia bilang begitu, jadi si afiliator itu bisa di-setel bahwasanya mereka akan menang dan para korban akan rugi. Sebelum viral itu lo udah tahu? Udah tahu. Nah, jadi tahunya itu di saat bersamaan dengan Mas Maruf viral. Nah, pada saat lo udah tahu itu kenapa lo masih ikut? Nggak ikut. Oh, udah nggak ikut lagi? Justru saya nggak ikut dan itulah momentum di mana saya ingin melaporkan mereka. Oh. Nah, kebetulan saya kenal sama Mas Maru di melalui sosial media lah, baru kita bergabung dari bulan 1 itu. Oke. Karena lo lihat ada temen yang tiba-tiba kayaknya gampang banget gitu ya. Iya. Lalu pengen juga jadi kaya cepat gitu. Iya, kan nggak salah kan namanya manusia. Nah, terus rupanya dia bilang gitu, sistemnya ya mereka kaya itu dari hasil penderitaan orang lain. Setelah lo selidikin ya. Setelah diselidikin dan bukti-buktinya kan ada. Nah, kenapa para member itu banyak, para korban itu banyak yang menjadi korban? Karena kita itu tidak tahu, Mas. Coba deh Mas bayangin di saldonya yang afiliator ini ya, kayak saudara Indra Kents ini, itu saldonya miliaran. Ya. Nah, emang kita tahu itu real atau enggak? Kita kan tahunya itu real. Ternyata itu enggak real. Saldo binomonya. Binomonya. Oh, oke. Terus dia trading 14 juta kan sekali open posisi 14 juta. Ih, gila, di mana cari duit 14 juta dalam waktu 1 menit kan? Dan dia membuktikan itu bahwa saya berhasil. Apalagi di dalam tahun 2020 memang momennya orang-orang kan pada sulit, Mas. Iya. Pada sulit dan Lu semua pengen juga lah ikut rata-rata WFA kan. Rata-rata WFA bisnis lagi sulit lah, semua serba sulit. Nah, mereka hadir di tengah-tengah itu gitu. Iya. Itu sih sebenarnya. Itu ya. Kalau Mas sendiri? Hampir sama sih. Hampir sama seperti teman-teman yang lain. Jadi intinya semuanya ini, semua yang masuk ke sini itu tertipu, Mas. Jadi gini, Mas, yang akhir-akhir ini kan lagi naik ini tentang asuransi. Kita nggak sebutin namanya, tapi kan lagi naik tuh penipuan asuransi. Ya, kita lihat asuransi ya. Ya, asuransi ini kan namanya udah gede dari dulu, udah besar seperti itu, tapi akhirnya banyak penipu di sana. Tertipu, banyak ribuan orang tertipu di sana. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka bisa tertipu di sana? Kan seperti itu. Nah, itu hampir sama dengan ini, Mas. Jadi intinya ada orang yang mempromosikan, terus orang-orang itu percaya bahwa ada profit di sana, akhirnya mereka bergabung, mereka tertipu. Jadi murni karena percaya. Nah, itu ya. Jadi hampir sama kasusnya dengan asuransi dan lain-lain, termasuk juga di binomo ini. Nah, ternyata memang si Indra Kents ini jiwanya memang jiwa penipu. Jadi akhir-akhir ini sudah terbongkar, itu si Dr. Richard Lee. Richard Lee ya. Di channelnya kemarin udah tayang, bahwa dia ditipu juga 400 juta. Bukan di binomo tapi dia ditipu 400 juta dalam perjanjian bisnis. Nah, itu lagi viral itu kan. Soal apa tuh? Dia soal kerjasama lah. Iklan itu. Oh. Ya. Dia mau iklan di YouTube-nya itu. Ya. Di YouTube-nya kurang paham juga sih ininya ya, kurang paham. Tapi yang pasti dia mengakui bahwa dia juga tertipu 400 juta. Nah, dia waktu itu kan mau laporin juga, tahu-taunya udah masuk penjara duluan kan, seperti itu. Nah, jadi memang si Indra ini memang jiwanya sudah penipu. Nah, seperti itu, Mas, rata-rata. Nah, gue mau tanya satu, Bro. Hakim ini bisa ditangkap nggak? Kalau hakim ini, putusan hakim kita paling bisa kita banding. Kalau menurut gue ya. Kecuali kalau misalnya hakim hakim diduga mendapatkan sesuatu dari korban atau gratifikasi dan lain-lain itu, nah itu bisa. Asal buktinya ada. Asal buktinya aja. Ya. Oke. Kalau misalnya dia memutuskan suatu keputusan sih, itu nggak bisa ditangkap. Oke. Gitu ya. Karena memang kan dia berlaku sebagai wakil Tuhan lah. Wakil Tuhan lah gitu kan. Kalau yang gua tahu ya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya hakim terduga dapat misalnya sesuatu, ya mungkin bisa. Ya, karena Bro juga ada di DPR kan. Nah, jadi artinya gue dengar juga Bro bahwa presiden pun nggak bisa intervensi hakim atas keputusan yang benar nggak seperti itu? Ya nggak boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Nah, intervensi nggak boleh. Tapi menurut gue ini Bro, sebagai rakyat biasa, seharusnya kalau ada kesalahan seperti itu bisa dong dikoreksi. Kita demokrasi kan? Bisa, lewat tadi jalur hukumnya lagi. Jalur hukum kan? Betul. Upaya hukum yang lain. Upaya hukum yang lain. Di saat misalnya korban misalnya teman-teman berlaku sebagai korban,
yang merasa tidak puas dengan putusan hakim, Ya. harusnya bisa banding. Nah, terus ada lagi pertanyaan gue gini, pernah nggak mencoba untuk coba jalur perdata? Ini kan jalur pidana nih. Biar bisa asetnya bisa kembali. Yang kami lakukan selama ini, bro. Jadi pidana jalan itu perdata jalan. Perdata jalan juga. Dilebur dalam. Sekalian ya. Ya, karena ada pengajuan permohonan pengembalian ganti rugi kepada hakim. Betul. Ganti rugi itu kan dari perdatanya tadi. Itu gimana perkembangannya? Ya itu dia disita negara Di situ itu. Jadi akhirnya kita nggak puas. JPU sekarang posisi banding. Iya. Nah, itu. Memang agak unik ini kasus ini ya. Iya. Ini melibatkan uang besar di. Yang kita sedihkan juga Mas, kayak udah harta kita dirampas sama negara, kita dicap sebagai penjudi. Ya, Ya. kalau sebagai penjudi ya memang dirampas negara. Ya, Iya, benar tapi- gitu loh. ya. Kalau Tapi sebagai penjudi ya. Tapi Cuma- tadi kan dia bilang kalau penjudi dia Bisa harusnya buktikan nggak? korban Harusnya ditangkap kan juga nggak? dong. Ya. Iya, harusnya kan dari Gua Baris Krim ditangkap. itu kan kita udah ditangkap. Dan ada berapa puluh ribu orang yang pernah main binomo, tolong ditangkap. Buktikan. Nah, seperti itu kan. Makanya gua bilang tadi, hakim bisa ditangkap nggak kalau berbuat kesalahan, tapi ternyata hanya bisa dibanding. Sepengetahuan gue ya, Ya. sepengetahuan gue ya, ada jalur hukum yang bisa harusnya bisa meminta hakim mengkoreksi keputusannya dari wilayah itu dia. hukum yang lain. Jadi paling enggaknya gini lah, kita sampaikan bahwa mohon kepada Hakim Agung ya, Iya. itu Hakim Agung ya, kalau nggak Ketua salah. Mahkamah Agung lah, Mahkamah Agung untuk koreksi hakim-hakim ini, ya seperti itu ya, supaya mereka tidak memutuskan seenak jidatnya aja. Nah, ini kan semaunya aja hakimnya, karena putusannya nggak sesuai kok dengan pasal-pasal yang diberikan, kan seperti itu. Ya, jadi kami menganggap ini, kami sangat protes bahwa ini adalah ketidakadilan. Karena gini juga Mas, satu kan. Jadi kasus ini kan ada banyak. Jadi ada 3 yang sedang berjalan. Satu kasus Doni Salmanan di Bandung, Ya. PN Balai Bandung. Ya. Kedua kasus Fakar. Indra Kents di PN Jakarta Tangerang. Tangerang. Satu lagi Fakarits yang Di Medan. PN Medan. Nah itu gimana? Nah, Doni yang Salmanan? anehnya adalah ketika di dalam di PN Medan itu Fakarits itu gurunya si Indra Kents. Indra Kents. Nah, tuntutan jaksa itu 8 tahun. Tuntutan jaksa dan Iya. harta dikembalikan ke korban. Korban. Dengan kasus yang sama. Ya, Seluruhnya. 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 Dengan kasus yang sama dikembalikan ke korban. Nah, Putusannya putusannya hakim jauh lebih tinggi dari tuntutan dinaikin jaksa. 10 tahun. 10 tahun jadinya, naik 2 tahun. Tuntutan 8 tahun, Ya. putusan 10 tahun. Putusan dan 10 harta tahun. dikembalikan ke korban. Hartanya Kasusnya dikembalikan. Ini kan aneh. sama. Kasusnya sama. Nah, tetapi di putusan Indra Kents itu harta dirampas oleh negara dan putusannya jauh di bawah tuntutan. Tuntutannya kan 15 tahun, putusannya 10 tahun. Gitu. Iya, Nah, iya, itu iya, jadi iya. kami sangat protes ya. Artinya kan hakim ini seharusnya berpendidikan ya. Jadi artinya kalau kurang sekolah lah disekolahin lagi ya. Seperti itu. Jadi ini kan aneh sekali, ini si gurunya Indra Kents aja, dia punya korban juga sebagai afiliator. Itu dikembalikan. Artinya kan hakimnya itu punya rasa keadilan dan ada hati nurani kan, seperti itu, Mas. Jadi kalau hakim ini waduh, parah. Seharusnya yang Mas yang di PN Medan itu menjadi referensi bagi Jurisprudensi. PN Tangerang. Iya, karena putusannya itu yang awalnya Yang itu duluan dari yang mana? Medan. Medan duluan. Medan. Gitu. Dengan case yang sama. Dengan case yang sama. Binomo Sama, juga? persis Binomo, sama. Pasal yang disangkakan TPPU sama, juga tapi ada di sana. Bedanya yang di Medan itu pasal 5 TPPU. Jadi dia orang yang menerima hasil dari tindak pidana. Oh. Tapi, Ya. tapi pasal yang lainnya sama. Kalau si Tuntutannya Indra, sama. tuntutannya sama. Pasal 3 pasal Dan dia 4, juga kan dilaporkan si Indra oleh ancaman korbannya 20 tahun. juga. Itu selang Statusnya berapa afiliator. hari putusan Medan sama Seminggu kalau nggak salah. seminggu ya? Lebih lah, lebih. Karena ada ini kan, ada jeda. Oh, semingguan ya? Seminggu. Ya. Hasil. Karena pas di PN Tangerang itu Mas sebenarnya putusan kan tanggal 28 Oktober. Itu sempat ditunda 2 minggu. Oke, Mm-mm. oke. Ya bisa jadi jurisprudensi ya. Iya, Ya. harusnya ya. Oke. Nah terus gini, dengar nih, Iya. dengar katanya. Korban-korban ini, ya mungkin ini paguyuban ada berapa paguyuban sih ya? Ada banyak nggak sih Satu paguyuban? aja, Satu paguyuban. paguyuban aja. Ya, Oh berkumpul di. berkumpul di dalam paguyuban. Memang ada beberapa korban yang masih belum bergabung, tapi itu akan kita rekrut nantinya semuanya. Nah harapannya gimana? Harapannya terakhir? Harapan korban ini salah satunya adalah uang mereka kembali. Karena sampai saat ini kita meyakini bahwa itu adalah harta kita yang hilang, yang telah masuk ke Indra Kents. Dan kita meyakini kita tidak pernah berjudi, karena kita bukan penjudi. Kita ini rata-rata banyakkan pengusaha, kita berbisnis. Jadi dalam arti trading ini kan investasi atau bisnis juga. Jadi artinya kami sedang menjalankan bisnis, makanya kami sangat yakin ini kan perjalanan udah lama banget, bro. Dari
bulan 2 sampai sekarang itu hampir 10 bulan. Ya. Pertama kali itu kapan tuh itu? Ya, bulan 2. Bulan 2 ya? 2. Nah, sekarang semuanya konsisten, kita fight habis-habisan bahwa kita buktikan kepada masyarakat bahwa kita harus mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Meskipun di dalam ini banyak tantangan seperti hakim memutuskan tidak sesuai kan seperti itu. Tapi kita berjuang, kita berteriak kepada pemerintah, Mas. Supaya ini benar-benar menjadi contoh nanti buat generasi kita berikutnya atau generasi yang ada saat ini kan. Bahkan saat ini, Mas, ya kami juga memohon kepada Pak Presiden, ya ini kan kasus yang besar yang sangat viral ya seperti itu dan sudah banyak ada ribuan orang yang tertipu. Kami juga mengirimkan surat kepada Pak Presiden. Ini kami udah bawa suratnya seperti ini. Nanti kami akan bawa surat ini, kami kirimkan. Kami meminta atensi Pak Presiden supaya kami diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan Pak Presiden apa sih yang terjadi di lapangan sebenarnya. Karena kami korban yang mengalami itu pasti berbeda dengan orang lain yang belum pernah mengalami. Jadi kami bercerita kenapa penyebabnya, bagaimana mengatasinya. Sebenarnya mengatasi ini mudah. Yang pasti tahu caranya. Ini bisa dicegah sebelum terjadi pun bisa. Ini kan terjadi pembiaran sebelumnya. Jadi mereka membiarkan afiliator ini berkeliaran. Kita nggak tahu ya di sana kenapa dibiarkan kan. Jadi pertanyaan. Itu jadi pertanyaan besar juga buat kita. Akhirnya setelah mereka dibiarkan, Mas, dibiarkan semua, akhirnya banyak orang yang tertipu, ya kan? Uang masyarakat semuanya diambil semua. Setelah itu dilaporkan, ditangkap, disidang, uang itu masuk ke negara. Ini kan jadi pertanyaan besar. Jadi kami meminta jangan sampai rakyat ini jadi korban bisnis negara. Pertanyaan kami, apakah ini bisnis negara atau bukan? Ya, jadi dia menggunakan tangan-tangan penjahat ini untuk mendapatkan uang dari rakyat. Itu nggak boleh, Mas. Itu kejahatan. Ya, jangan sampai negara melakukan kejahatan. Makanya sekarang kita minta keadilan seadil-adilnya. Makanya kita kirim surat ke Pak Presiden ini supaya benar-benar ditegakkan keadilan seadil-adilnya kepada seluruh masyarakat, termasuk kepada kami, Mas. Iya, udah dikirim. Ini akan dikirim. Ini akan kita kirim. Udah kita Kapan siapkan. rencananya mau dikirim? Besok kita udah kirim, Mas. Oke. Ya, Secepatnya. Ya harapannya kita diberikan kesempatan oleh Pak Presiden Jokowi. Iya. Nah, terakhir gini, Bro. Ya. Dari perkembangan kasus ini, apa hal yang paling membuat mungkin bisa menyentuh hatinya hakim? Gue mencoba untuk objektif ya, tadi ya. Gue mencoba untuk gue berprasangka baik terhadap hakim. Mudah-mudahan hakim ini tetap tegak lurus dalam suatu keputusannya. Tapi ini hakim yang banding nanti, kalau ini kan udah selesai nih yang awal. Ini yang nanti ada lagi berarti kan? Hakim tinggi. Hakim tingginya. Nah, mudah-mudahan hakim tergugah hatinya untuk melihat apa yang terjadi di lapangan. Benar. Apa yang kira-kira mungkin perlu juga di-update oleh para penegak hukum? Ada yang sesuatu yang biar untuk menggugah hati hakim itulah, maksud gue. Apakah ada kejadian setelah kejadian ini? Apalagi perkembangannya di bawah di lapangan, teman-teman ini merasakan apa dan Oke, khusus korban ya. Iya, korban. Jadi yang pasti ini kita mulai dulu dari sumbernya, Mas ya. Dari sumbernya ini adalah pemerintah harus benar-benar mengedukasi dan menutup semua ruang kejahatan itu terjadi. Selain ini ada dan lain-lain ya maksudnya ya? Ya, jadi supaya nggak ada korban berikutnya. Karena ini kan akan bermutasi terus. Kejahatan itu akan bermutasi dengan sesuatu yang baru yang lebih indah kan? Kan Indra kan sudah tutup, udah nggak main lagi kan? Pasti ada yang baru, banyak, bermutasi. Jadi sebenarnya orang seperti Indra Kents kan masih banyak, tapi kan nggak ketangkep semua. Masih jalan. Masih ada, sampai sekarang masih ada yang jalan. Oh ya? Masih ada yang jalan. Jadi tapi mereka kan merasa mereka benar karena cuman dia yang ditangkap, kita enggak. Jadi masih jalan, masih banyak yang percaya gitu. Jadi kita dari bulan 2 itu mati-matian untuk gencar-gencar ke sosial media, ke podcast-podcast untuk mengedukasi bahwasanya jangan sampai masuk ke situ, jangan sampai jadi korban seperti kita. Nah, tetapi memang kita minta ke penegak hukum ya. Jadi lebih lebih aware terhadap kasus ini. Karena orang seperti Indra Kents dan Doni Salmanan itu banyak orangnya. Dan korbannya banyak juga. Makanya kita bersuara supaya tidak ada lagi yang menjadi korban. Gitu, Mas. Jadi sampai sekarang yang diproses itu kan cuma 3 kan. Si Fakar, si Indra sama si Doni. Padahal orang seperti ini ada ratusan. Banyak ya? Banyak dan hartanya. Dan masih jalan. Dan hartanya itu. Tapi yang berhenti juga banyak. Yang berhenti ada. Yang berhenti ada, beberapa ada.
Nah itu, jadi sebelum nanti masuk ada sedikit tentang Hotman Paris nanti pernyataannya ya. Iya. Jadi artinya akan bermutasi ini dalam arti kan akan ada aplikasi yang baru yang hampir mirip, yang sesuatu yang lebih indah itu akan muncul Mas, dan itu udah bermunculan sekarang. Tapi kalau pemerintah sudah memberikan batas-batas, bahkan itu dicegah lebih awal, itu tidak akan terjadi kepada masyarakat. Nah, jadi ini sangat menarik nih. Kemarin kita ke Bang Hotman ya. Oh, ketemu datang ke Ya, kejadian itu. datang. Gimana itu? Kita perwakilan sekitar 10 orang ya waktu itu ya. Ya. Dia sangat-sangat ternyata berkas ini kan udah dipelajari. Dan waktu itu juga korban-korban kan ada diundang jadi narasumbernya kan. Jadi dia memahami keseluruhan kasus ini. Jadi dia sangat-sangat protes ya. Kemarin dia juga sounding kepada Ketua Mahkamah Agung untuk mengoreksi ini. Karena ada kejanggalan di dalam putusan hakim. Jadi akhirnya Bang Hotman membantu korban saat ini untuk berjuang bersama-sama untuk mengembalikan hak mereka. Jadi itu yang kami juga sangat salut kepada Bang Hotman. Jadi artinya dia membantu masyarakat. Nah seperti itu Mas. Jadi kita akan berjuang sampai ini benar-benar harus ditegakkan dan uang korban harus dikembalikan. Dan tambahan Mas, ketika ada harta dirampas oleh negara itu sebenarnya kan kita sedihnya benar-benar sedih Mas. Karena kita berjuang dari bulan 2 tahun 2022 sampai sekarang. Udah hampir setahun perjuangan kita. Kita melaporkan, kita gencar-gencar ke media bahwasanya ini viral gitu kan. Nah, tapi putusannya tidak balik ke korban tapi malah ke negara. Nah, jadi saya mikirnya bahwasanya ini aparat penegak hukum ini kurang aware terhadap kasus ini. Kenapa? Berarti secara tidak sengaja mereka kan membiarkan yang jahat. Jadi kalau misalnya ini kan afiliator yang ini kan banyak Mas. Afiliator penjahat-penjahat ini kan penipu-penipu ini banyak. Nah, ketika harta dirampas oleh negara, otomatis kan korban nggak mau melaporkan. Korban nggak mau melaporkan, ya udah, yang penjahat-penjahat itu kan bebas berkeliaran gitu. Dan percuma melapor istilahnya. Suatu tindakan kejahatan di kemudian hari. Mereka gitu. pesimis terhadap hukum kan. Karena mereka nggak mau melaporkan karena itu harta dirampas oleh negara. Untuk apa Tetapi melapor? kalau misalnya harta Ya kan? dibalikan ke korban kan otomatis semua korban itu melapor. Ya. Gitu. Tapi kalau gue lihat di proses ini bicara di wilayah kepolisiannya udah bagus nih. Udah bagus. Langsung cepat kan? Benar Mas. Dalam 22 hari udah jadi keren tersangka. banget Kan? tuh. Polisi keren lah. Kita di sini ya. apresiasi lah Barreskrim. Jaksa pun bagus nih. Bagus. Ya kan? Luar biasa. Ya. Berarti kan Lurus sama korban. yang diharapkan dapat keadilannya dari wilayah di persidangan ya berarti Persidangan, kan? Di hakimnya berarti kan Ya. untuk apa? Untuk korban berharap untuk lebih mendapatkan keadilan di situ. jadinya kan Keadilan. gitu. Betul. Nah, yang mudah-mudahan dari semua sisi penegak hukum bisa membaca ini dengan lebih jernih harusnya ya. Amin. Ya walaupun balik lagi gue pribadi menyampaikan ke teman-teman agar ini mudah-mudahan di stop yang gini-ginian, nggak ada lagi permainan yang kayak gini-ginian lagi loh. Ya. Entah apapun namanya Kita hentikan nanti. sama-sama lah. Ya. Karena korban tuh udah banyak banget, bukan cuma di wilayah ini aja, bukan Ya. cuma di game apa ya buat gue ini kayak game Bahkan ya. teman buat lo gua. sendiri kena juga bro katanya. Ada beberapa teman-teman yang juga yang tapi mereka nggak mau Nggak mau lapor lah bicara ya. dan nggak mau Iya, ikut iya. lapor Iya, mungkin. Ya, Mas, ini viralnya kan pertama kan awalnya kan dari Mas Maro kita melaporkan ke Barreskrim. Dan setelah itu baru korban-korban yang investasi bodong lainnya baru mau melaporkan kan robot trading kan. Iya. Nah itu Awal juga pembukaannya robot kan kita trading dari binomo kebongkar awal. semua kan. Iya benar Ya. benar. Makanya kan waktu itu kan beliau juga gua terima buat datang ke tempat gua kan. Iya. teman-teman. Dalam rangka ya mudah-mudahan dapat keadilan lah teman-teman ya. Amin. Tapi buat gua gini teman-teman semua, ini penting nih, ini penting perlu dicatat. Tidak ada cara kaya yang mudah gitu loh. Jadi jangan juga gampang kita terpana dengan apapun flexing lah ya orang bilang. Flexing ini bisa cepat kaya, bisa begini nih. Kaya ada caranya gitu loh. Nggak ada prosesnya, nggak tiba-tiba begini ya. Ini mungkin yang sisi dari jangan kita juga gampang terpana dengan tipuan orang. Dengan apa? Dengan cara orang menipu berarti kan? Ya, tipu daya ya. Tipu daya, pengen kaya cepat gini-gini. Nah, sekarang akhirnya ujung-ujungnya jadi ribet nih jadinya kan. Jadi ribet sendiri ya. Kalau misalnya teman-teman punya uang dingin yang bisa dibuang-buang ya terserah, tapi kan banyak juga korban-korban ini yang akhirnya sampai ada yang bunuh diri, ada Ya, yang betul. ya kita nggak tahu kan ya, itunya. Nah, dari sisi itu mudah-mudahan mudah-mudahan tadi suratnya diterima sama presiden. Amin. Dan presiden memberikan mention yang baik lah. Tapi gue tetap berharap ini ada keadilan. Apapun keadilannya ya. Keadilannya yang benar-benar adil gitu loh. Adil Adil juga untuk segala macam pihak gitu loh.
Tambahan lagi ada? Untuk teman-teman yang ada di luar sana ya, semuanya tetap kawal kasus ini karena kita ini sedang memberikan contoh untuk semua kasus ya. Dengan kasus ini adalah kasus yang sangat besar dan sangat viral, bukan hanya di Indonesia ini, sampai ke luar negeri. Jadi dengan kasus ini semua investasi bodong, semua trading Abal-abal ya. trading abal-abal itu semuanya terbongkar sampai saat ini. Bongkar. Jadi kita mendorong pemerintah juga supaya mereka memberikan batas-batas supaya trading ilegal ini bisa di stop. Ya. Jadi semuanya dibatasi semua sehingga tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Jadi jangan takut untuk berjuang untuk keadilan. Ada tantangan, ada oknum-oknum di dalam ini, ada ketidakadilan, kita lawan bersama-sama. Ya, dengan adanya media-media, ada podcast seperti Bro di sini ya, luar biasa memberikan kesempatan buat kita. Jadi semua yang memberikan kesempatan buat kita untuk podcast, untuk media itu kalian luar biasa. Ya, kalian telah melakukan tugas yang sangat besar di dunia ini. Kenapa? Karena dengan ini media ini adalah mata dunia yang bisa memberikan semua informasi kepada semua orang, bisa ditonton secara terbuka, kan seperti itu. Jadi kami berterima kasih untuk semua yang telah support dan kita akan berjuang terus. Masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan Termasuk DPR juga terus mendengar ya. DPR maju terus. Kita ya. DPU Iya. bareng Komisi 3. DPR pun mendengar dengan ini ya. kemarin DPR kan? juga mendengar, bahkan kita di RDPU. Ya. datang ke sana waktu itu. Disupport kan, DPR Disupport mensupport juga oleh kan. DPR, Ya, ya. benar-benar. Jadi- Makanya karena dari segala aspek ini sebenarnya pemerintah baik itu legislatif dan eksekutif ini pun sebenarnya sudah mensupport. Sudah mensupport, betul, korban karena melihat banyak kejanggalan dan banyak juga korban-korban yang sampai katanya bunuh diri. Betul. Ada cerai karena itu segala Ada macam-macam banyak. ya. Kalau itu udah nggak bisa dihitung lagi tuh, udah banyak. Iya banyak. Sebenarnya Pak. penyakitnya hanya di situ aja, Mas. Iya. Di hakim aja. Kalau semuanya dari awal Barreskrim kita apresiasi. Jaksa luar biasa, Kerjanya. tapi hakimnya tidak adil. Ya, seperti itu. Oke. Ya, mudah-mudahan lah. Lagi tambahan, kami para korban meminta khususnya untuk pihak Bapepti yang sebenarnya ini menjadi kekecewaan kita terhadap pihak karena pada tahun 2019 itu memang mereka sudah memblokir infonya begitu Mas. Tetapi ketika kita melaporkan tahun 2022 barulah mereka memanggil para afiliator-afiliator ini untuk memberhentikan kegiatan mereka begitu. Jadi kalau misalnya kita balik ulang pada tahun 2019 mereka melakukan itu, pasti tidak akan ada lagi korban yang akan menjadi korban. Kalau mereka melakukan itu, nah tetapi mereka tidak melakukan itu. Makanya kami sebagai korban ingin bertanya kenapa begitu. Jadi mereka memblokir tapi membiarkan. Nah apalagi di dalam Bapepti kan udah ada Satgas Waspada Investasi. Mereka nggak perlu jadi kita nggak perlu melaporkan, seharusnya mereka bisa melakukan penyidikan secara langsung begitu. Dan itu sudah diatur oleh undang-undang. Makanya kami minta tolong terhadap Bapepti khususnya SWI Satgas Waspada Investasi untuk lebih aware, untuk lebih mempromosikan yang legal. Karena kenyataannya hari ini adalah mereka kalah dengan afiliator itu, Mas. Jadi afiliator itu lebih gencar mempromosikan ilegal dibanding mereka. Begitu. Jadi harapannya agar ke depan itu tidak ada lagi kasus-kasus investasi bodong. Karena ini merupakan menjadi bom waktu. Satu kuncinya bro sebenarnya menurut gue, kata kunci. Nggak ada cara kaya yang mudah. Iya. Sebenarnya itu bro. Iya. Kaya tuh nggak gampang, ada prosesnya. Nah bahkan sampai gara-gara kejadian kayak begini ya, nama afiliator tuh jadi kesannya kayak negatif. Afiliator binary option. Iya, afiliator ini kan sebenarnya kerjaan positif. Iya, banyak. Iya kan? Banyak afiliator TikTok sekarang yang bagus lagi dong. rame, ya kan? Afiliator TikTok, afiliator dagang barang-barang real gitu kan, barang-barang retail, afiliator gitu kan. Afiliator ya. Gara-gara kejadian ini orang afiliator jadi ngaku kerjanya apa, afiliator jadi malu gitu. Jadi seakan-akan sama kayak afiliator yang lain gitu kan. Ya mudah-mudahan lah teman-teman mendapatkan sebuah keadilan. Amin. Semoga seluruhnya ini nggak ada lagi kejadian-kejadian yang kayak begini lah. Amin. Karena banyak banget korban-korban yang terakhir jadi lagi keadaan susah begini jadi repot jadinya. Iya. Oke teman-teman, gue mau coba tanya sama kalian semua, masih ada nggak korban di penonton kita ini yang menjadi korban? Coba tulis di komentar apa tanggapan kalian, khususnya bagi korban dan yang juga melihat dan mengikuti kasus ini dari awal ya. Tanggapan kalian apa mengenai apa yang dirasakan oleh, Atau saran-saran juga. atau sarannya gimana? Atau mungkin ada saran yang lain? Ya. Itu menarik tuh. Kalau ada saran yang lain coba tulis di komentar.
Ntar mudah-mudahan dibaca sama beliau-beliau yang bisa ikut ngebantu. Siap. Minimal kan jadi bantu support ya. Betul. Jadi bantu support teman-teman semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.